Selamat siang, selamat berjumpa kembali dengan saya, Tim Bioscience HM 2020. Kali ini kita akan membahas tentang struktur DNA. Semua sel makhluk hidup memiliki yang namanya DNA. Di mana DNA ini berisi informasi atau materi genetik yang akan menentukan karakteristik pada keturunannya atau generasi yang berikutnya. DNA tersebut bertugas untuk menginstruksikan atau memerintahkan pembentukan protein yang berperan dalam pertumbuhan, perkembangan, reproduksi, maupun fungsi dan perilaku organisme tersebut. Struktur DNA atau kata DNA berasal dari kata deoxyribose nucleic acid. Deoxyribose nucleic acid DNA. D untuk kata deoxyribosa, N untuk kata nukleat, A untuk kata acid. Jadi deoxyribose nucleic acid. Ya, DNA terdapat di dalam nukleus, ya, atau di dalam inti, yang terbungkus di dalam membran inti. Kalau pada organisme eukariotik, jadi DNA-nya ada di dalam inti dan terbungkus oleh membran inti. Tapi kalau pada organisme prokariotik, DNA-nya tersebar di dalam sitoplasma karena memang tidak memiliki yang namanya membran inti kalau pada prokariotik. Nah, kalau kita perhatikan, DNA ini merupakan rantai polipeptida. Maaf, rantai polinukleotida. DNA itu adalah rantai polinukleotida yang tersusun dari monomer nukleotida. Mononukleotida terdiri dari 3 bagian besar penyusunnya, yaitu fosfat, gula, basa, nitrogen. Di mana gulanya adalah gula deoksiribos, gula deoksiribosa. Sementara basa nitrogennya terdiri dari 4 jenis, yaitu timin, adenin, guanin, dan sitosin. Yang secara garis besar, bahwa basa-basa nitrogen ini terdiri dari 2 kelompok besar, yaitu kelompok purin dan kelompok pirimidin. Kelompok basa nitrogen kelompok purin terdiri dari adenin dan guanin. Adenin dan guanin. Kelompok basa pirimidin terdiri dari sitosin dan timin. DNA merupakan utas ganda, ya, yang sebenarnya merupakan double helix, ya, utas ganda atau double helix. Nah, terkait daripada penelitian-penelitian struktur DNA yang berupa double helix ini, beberapa peneliti atau saintis yang berjasa dalam penentuan struktur DNA. Di antaranya adalah James D. Watson, Francis H. Crick, Maurice Wilkins, Rosalind Franklin. Nah, beliau-beliau inilah yang sangat berjasa dalam penemuan-penemuan struktur DNA hingga pada saat ini kita bisa pelajari dengan baik. Kalau kita perhatikan struktur utas ganda pada DNA atau yang kita sebutkan dengan double helix. Nah, ini adalah bagian punggung atau bagian luar tersusun dari gugus, fosfat, dan gula, ya. Tersusun dari gugus, fosfat, dan gula, dengan sementara di bagian dalamnya adalah basa-basa nitrogen yang saling berpasangan. Adenin dengan timin, sitosin dengan guanin yang dihubungkan oleh ikatan hidrogen. Nah, kalau kita perhatikan ikatan hidrogennya antara adenin dan timin terdiri dari 2 ikatan hidrogen. Sementara ikatan hidrogen sitosin dan guanin itu ada 3 ikatan hidrogen. Jadi, kalau kita perhatikan sebenarnya satu utas DNA itu merupakan komplement daripada utas DNA yang ada di sebelahnya. Di mana pasangannya tadi tetap antara adenin dan timin, kemudian guanin dan sitosin. Ya. Nah, ini adalah gambaran struktur DNA atau utas ganda pada
bagian DNA. Nah, ini adalah tadi bagian punggungnya. Ya, ini bagian punggung. Ini adalah gugus fosfat. Ya, kemudian ini adalah gulanya. Dan yang ada di bagian tengah ini adalah basa-basa nitrogen. Ya, pasangan basa-basa nitrogen. Yang mana pasangan basa nitrogen tersebut, nah, kalau kita lihat strukturnya, ya, kalau kita perhatikan strukturnya, terdiri dari 3 ikatan hidrogen dan ada yang 2 ikatan hidrogen. Kalau perhatikan di sini, yang memiliki ikatan hidrogen ada 3, yaitu antara guanin dan sitosin. Yang memiliki ikatan hidrogen 2 itu antara adenin dan timin. Dan perlu diketahui juga bahwa basa nitrogen yang memiliki struktur, nah ini struktur 2 cincin karbon ya, antara adenin dan guanin. Nah ini yang kita sebutkan tadi dengan basa purin. Sedangkan yang memiliki 1 struktur cincin karbon, yaitu sitosin dan timin. Nah ini yang kita sebutkan tadi dengan basa-basa pirimidin. Ya, jadi inilah satu untaian atau utas ganda daripada double helix yang sudah kita ketahui penyusunnya. Ya, jadi ini merupakan satu utas DNA yang sudah lengkap dan kita ketahui bagian mana yang ada pada bagian punggung, bagian mana yang ada pada bagian tengah atau bagian dalamnya, yaitu antara basa-basa nitrogen yang saling berpasangan. Ya, inilah uraian tentang struktur DNA yang berupa double helix yang dapat saya jelaskan. Semoga bermanfaat untuk meningkatkan ilmu pengetahuan kita semua. Saya dari tim Biosains HM 2020 mengucapkan salam sehat, salam sukses, dan terima kasih.